Ini buat Bang Firdaus sama Bang Alor Boy nih Bang. Ini kan tadi kan Pak Jokowi ngomong nih di kediamannya nih bahwa dia menanggapi soal penangkapan Roy Suryo sama Dr. Tifa. Bahkan Pak Jokowi sendiri akan datang ke persidangan Bang. Membawa ijazahnya Bang. Membawa ijazahnya, menunjukkan ijazahnya di persidangan. Nah ini kan berarti kan baru pertama kali Bang dalam sejarah Bang ada mantan presiden Indonesia yang datang di persidangan Bang, di sidang Bang. Yang kalau menurut saya ini bentuk daripada kedewasaan Pak Jokowi dalam berbangsa dan bernegara ya. Ini beliau ini kan negarawan. Beliau selalu mengikuti anak bangsa yang menginginkan apa gitu loh. Kalau memang arahnya ke jalur hukum ya dia ikut secara sportif, ikut kerana hukum tanpa ada intervensi. Bahkan kalau beliau ingin mengedepankan ajas oportunitas, ajas kekuasaan yang saya bilang tadi antara rekstah dan makstah itu digabungkan menjadi oportunitas. Itu dia bisa saja dengan jari telunjuknya menunjuk Pak Prabowo, meminta kepada Pak Prabowo untuk segera mengutus Pak Kapolri untuk segera mengintervensi Roy Suryo. Tapi kan ini prosesnya begitu normatif. Gitu loh. Artinya di sini kenegarawan Pak Jokowi, kenegarawan Pak Prabowo, kenegarawan Mas Gibran hari ini yang perlu diacungi jempol oleh kita semua masyarakat. Belum ada presiden sebelum-sebelumnya itu yang dikritik sedemikian luar biasanya seperti Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Hari ini kami bangga punya presiden Pak Prabowo, kami bangga punya wakil presiden Mas Gibran, kami bangga punya mantan presiden Pak Jokowi yang begitu luar biasa negarawannya sehingga ketika banyak anak-anak bangsa yang terlalu berpolitisasi di dalam proses ijazah Pak Jokowi dan lain-lainnya, beliau tidak tanggapi dengan serius dan tidak emosi. Mereka-mereka ini adalah orang-orang negarawan yang memang patut diacungi jempol dan semoga saja kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berikutnya yang seperti ini gitu loh. Yang nggak dikit-dikit hilang, yang dikit-dikit intervensi, culik gitu. Kan dari dulu Pak Prabowo ini kan diisukan begitu. Tapi ternyata kan setelah dia memimpin, dia bisa saja melakukan hal oportunitas dan lain-lain. Tetapi kan hari ini dia tidak melakukan itu. Dan bahkan tidak menunjuk para pejabat publik ya, pejabat publik dan pejabat yudikatif untuk melakukan on rehmatic overhead debt gitu loh. Jadi tidak melakukan itu, tidak melakukan Freeman Air Manson, tidak melakukan on rehmatic overhead debt untuk kepentingan kekuasaan. Makanya saya bilang tadi di sini, ini adalah suatu bentuk negarawan ya yang diciptakan dan ditunjukkan kepada masyarakat banyak bahwa kita punya presiden dan wakil presiden yang membanggakan yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran dan juga mantan presiden yang telah kita cintai bersama yaitu Pak Jokowi yang hari tidak pernah ada kata-kata yang menghujat Mas Roy Suryo, tidak ada kalimat yang menghujat Rocky Gerung dan lainnya. Beliau tetap tersenyum dan subhanallah ya mungkin berapa ribu tahun lagi kita akan mendapatkan presiden kayak gini gitu. Jadi kalau kita maaf ya kalau saya jadi presiden dengan rakyat kayak begini kayaknya banyak yang saya culik-culikin gitu. Untungnya bukan saya presidennya gitu. Kenapa diculik? Iya habis bawel kan gitu. Nah kalau abang lihat pergerakan mahasiswa saat ini gimana? Ini kan hari ini juga sedang ada demonstrasi juga oleh mahasiswa Trisakti. Nah, abang melihatnya pergerakan mahasiswa saat ini gimana? Tadi kan abang bilang abang juga mantan aktivis 98. Ada bedanya bang sama waktu abang jadi aktivis? Kalau saya menilai ini baik-baik saja ya sebagai pelumas daripada roda pemerintahan Indonesia ini ya. Karena kalau tidak ada inisiatif untuk mengontrol kebijakan publik ini juga nanti negara akan macet kan jalannya kan gitu. Jadi bagus adik-adik mahasiswa bagus. Hanya saja kita lihat visi daripada demo itu seperti apa, misinya seperti apa, dan kita harus lihat juga gitu loh siapa yang menunggangi ini. Jangan sampai adik-adik mahasiswa terprovokasi dan akhirnya konsep yang kan kami rapat mahasiswa ini kan sebelum demo pasti rapat. Oh iya. Rapat berhari-hari kan. Pengalaman nih pasti. Iya rapat dulu begini apa yang. Jadi jangan sampai di luar notulen itu, di luar daripada notulen rapat itu kita ejawantakan hal yang lain. Waktu demo, gitu. Waktu mahasiswa demo ada yang nunggangin nggak bang? Abang? Kalau saya enggak, tapi di atasnya enggak tahu. Kalau saya enggak, kalau di atasnya saya enggak tahu. Memang setiap demo mahasiswa itu memang ada penunggangnya atau memang itu murni keinginan mahasiswa? Kalau kami 98 waktu itu saya nganggapnya masih murni ya 98 ya. Tapi nggak tahu di atas ya karena ada isu katanya begitu. Saya nggak tahu lah. Pokoknya saya yang di bawah saya yang ditembak-tembakin di Semanggi ini saya nggak tahu lah. Pokoknya setahunya perang aja gitu. Saya prajurit itu. Saya nggak tahu jenderal-jenderalnya. Ya. Bang Alor, gimana? Jadi ini ada dua pertanyaan yang menarik dari host soal demo dan soal Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah berkomitmen dan berjanji akan datang dan ketika diperiksa di pengadilan Pak Jokowi akan bawa ijazah bukan cuma S1, SD, SMP, SMA semuanya dibawa Pak Jokowi. Termasuk administrasi apapun yang ditanyakan oleh Roy Suryo CS. Memang betul
Pak Jokowi juga mengatakan bahwa ijazah yang sekarang S1 yang dipertanyakan, dipersoalkan oleh Roy Suryo ada di Polda Metro Jaya. Ya. Itu pun akan ditunjukin. Itu menurut Pak Jokowi. Yang kedua, karena mereka menganggap bahwa Pak Jokowi ini takut. Pak Jokowi takut datang. Bagi saya bilang, Roy Suryo ini anak kecil ingusan nih. Ngapain Pak Jokowi mau ladenin dia? Tapi karena terlalu berlebihan. Mempermalukan keluarga, bahkan mereka rame-rame pergi ganggu kuburan. Oh, yang waktu itu. Ini berlebihan banget. Mungkin mereka mau meminta agar Bapak Mama Jokowi bangun supaya tunjukin ijazah mungkin. Jadi ini sudah berlebihan dan urat malunya sudah nggak ada lagi. Sudah maaf ya, sudah bukan manusia lagi. Kenapa? Sudah ganggu ijazah Pak Joko Widodo datang di makamnya ibunya. Ini juga salah besar. Jadi kalau bertanya, Pak Jokowi datang Pak Jokowi ini negarawan sejati kata Bang Firdaus tadi. Jadi pasti akan datang dan menunjukkan ijazahnya. Menunjukkan. Tapi sebenarnya begini host. Kami ini pengacara, Bang Firdaus pengacara. Ketika nanti di ruang sidang tidak diperlihatkan oleh hakim. Biasanya yang perlihatkan itu pengacara kedua belah pihak maju. Lalu Kepentingan aja ya. Ya, dari pihak kejaksaan maju ditunjukin oleh hakim di depan. Ini mekanisme kuhap kita nih. Acara kita, tanya Bang Firdaus. Jadi tidak mungkin diperlihatkan bilang begini. Ini maaf ya, kertas saya. Ini ijazah Pak Jokowi. Bukan, di pengadilan tidak seperti itu. Di pengadilan kita bukan lagi running tinju. Iya, ini bukan running tinju. Ini juara 1, ini ronde 1, nomor 2, ronde 2, ronde ketiga. Bukan. Jadi masyarakat jangan terkecoh. Jangan ikut permainan Roy Suryo bahwa nanti ditunjukin pengadilan. Ditunjukin bukan begitu modelnya. Di pengadilan nanti teman-teman lihat. Nanti hakim panggil pengacara dari para Pak Jokowi, pengacara dari para Roy Suryo dan CS, pengacara atau dari kejaksaan, semua datang depan. Perwakilan, itu pun perwakilan, bukan semua pengacara datang. Ditunjukin, lihat, tapi tidak boleh foto. Ini kami pengacara, Bang Firdaus senior saya. Jangan ditunjukin, lihat sendiri, kaji sendiri di situ. Tidak ditampilkan di publik. Hakim tidak akan menunjukkan ke publik. Jadi kalau Pak Jokowi akan tunjukin, mereka minta, ya sudah kalau begitu saya nantang mereka nih. Semua rame-rame datang di pengadilan, pas saat gelar perkara, baru minta Pak Jokowi, Bapak tunjukin. Pak Jokowi orang gentleman. Jangankan ini ingus-ingusan nih. Negara luar saja Freeport aja diambil 51% kok. Ya. Lawannya besar. Betul. Ini kecil nih. Bagi saya ini semut-semut nih. Yang mau menantang Pak Jokowi. Ngapain Pak Jokowi ladenin? Jadi menurut saya ini bagus. Pak Jokowi datang akan menunjukkan. Itu Pak Jokowi sudah bilang. Jadi jangan takut. Jangan bilang Pak Jokowi takut. Layani dulu tuh Pak Roy Suryo dan Tifat. Sudah ditangkap kan? Layani. Siap-siap juga yang klaster lain. Terkait dengan yang tadi Mbak sebutkan mengenai demo Trisakti ya. Ya, hari ini sedang turun. Kami sebagai mantan tukang demo sangat mendukung penuh. Ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan atau melenceng dari aturan perundang-undang kita, demo itu adalah solusi yang baik. Namun demo itu ada etikanya. Kalau dibanding dengan Bang Firdaus mereka beda, betul-betul murni zaman dulu. Sekarang ini kadang-kala maaf ya, ada demo-demo juga yang dikasih ini turun nih sedikit nih. Kita paham. Minta duitnya ke anggota DPR. Politik kadang-kadang begitu. Ada yang kayak gitu, Bang. Ada juga beberapa kali tapi nggak demo, semua. mengajukan proposal ke anggota Ajukan DPR, menyerang lawan politik yang anggota DPR itu bisa. Ada beberapa Itu kali. oknum berarti. Jadi menurut saya kalau mereka mau demo lebih baik kaji dulu. Kajian yang matang. Kemarin kan beberapa anak-anak demo ketemu Mas Gibran tuh. Keren kan? Demonya kalem banget. Mereka masuk. Bahkan Mas Gibran tawarkan 5 orang sekarang ada di NTT. Dibawa ke NTT. Habis demo, ketemu Mas Gibran 15 orang. Saya kan ada di sana. Di lokasi demo. Saya pantau. Melihat secara langsung. Mengambil gambar secara langsung. Jadi Mas Gibran panggil, mereka ketemu Mas Gibran. Dan setelah keluar, 5 orang sekarang jalan-jalan kan. Senangkan jalan dengan Mas Wapres. Gratis lagi. Enak. Melihat secara apa? Apa maksud dari Mas Gibran? Membuktikan bahwa MBG ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tertinggal. Seperti kata Bang Firdaus. Ini dibutuhkan oleh masyarakat daerah tertinggal. Jadi kalau kota Jakarta, Jawa tidak butuhkan, sudah ya, orang di sini jangan bicara. Biarkan aja serahkan ke daerah tertinggal yang sangat membutuhkan. Kami ini Bang Firdaus, mungkin mantan juga orang-orang yang maaf ya, kami ini untuk makan siang saja tidak bisa. Kami harus masuk di hutan. Nyuri-nyuri. Makan tikus, makan belalang, baru bisa sekolah lagi. Serius, di kampung saya makan saya itu tikus, tikus kebun. Tikus hutan Bang ya? Tikus hutan. Sama Ini kayak saya ngomong terbuka, jadi jam siang karena uang makan tidak ada,
kita lapar ya sudah pergi cari tikus di belakang sekolah, bakar ubi, makan lu datang sekolah lagi. Tapi kamu nggak mirip ke tikus. Itu. Nggak mirip ke tikus. Ini saya ngomong terbuka, makan belalang, itu makanan kami. Jadi menurut saya, soal demo, silakan mahasiswa demo. Kajian harus matang dulu. Jangan demo bayaran. Ini yang jadi masalah. Terus yang kedua, mekanismenya bersurat dong ke Polda. Saya melakukan itu. Polda dari pihak Polda tahu kalau saya demo pasti suratnya jelas. Saya datangi langsung. Saya bukan mental pecundang. Pak, saya mau demo. Kalau saya ada apa-apa ini KTP saya, tangkap saya. Saya bertanggung jawab. Gitu dong. Supaya jangan ada demo-demo susupan, demo-demo penumpang gelap seperti nenek-nenek ikut yang teman-teman Roy Suryo tuh. Nenek-nenek ikut demo. Kalau mereka tidak kawal dengan baik dan benar. Itu dari saya. Bang, buat Bang Firdaus sama Bang Alorbo ini Bang. Nah kemarin itu kan beberapa waktu lalu kan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko mengungkapkan pesan Prabowo nih Bang, Presiden Prabowo terhadap menteri-menterinya. Budiman menyebut pesan Prabowo itu agar para menterinya untuk menghormati kritik Bang, para pengkritik termasuk Tio. Nah berarti kan Pak Prabowo sendiri kan memaafkan kan Bang. Nih Abang kenapa berdua ini akan melaporkan Bang Tio? Kalau saya melaporkan Mas Tio nggak ada kaitannya dengan Pak Prabowo. Karena saya berdiri atas nama diri pribadi sebagai mitra daripada MBG dan SPPG kan gitu. Jadi karena saya punya yayasan, makanya laporan saya diterima kemarin kan. Saya punya yayasan, saya punya dapur, ya dapurnya juga dalam proses. Tahu-tahu ada penghinaan seperti ini dan penghasutan ada dapur SPPG. Ada. Berapa Bang? Ada berapa Bang? Berapa Bang? Baru satu. Baru satu Di Tiga Raksa, Tangerang. Oh. Iya, jadi Tapi itu prosedurnya bener Bang, ikutinnya Bang, kagak ada. saya lagi ngajukan, ngajukan prosedurnya benar kan gitu. Tapi gini, terlepas dari prosedur itu, hari ini kan saya sebagai simpatisan, sebagai mitra SPPG ini merasa tersakiti atau teraniaya perasaan saya karena mendengarkan celotehan daripada si Tio Ardianto ini gitu loh, dengan menghina SPPG yang mengatakan bahwa SPPG singkatan daripada Satuan Penjilat Prabowo Gibran dan lain-lain. Ini kan udah gak relevan gitu loh. Artinya di sini ya you boleh mengkritik, tapi kan kalau lu bicara sembarangan juga akan menyasar ke gue kan gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan Pak Prabowo, walaupun di situ ada Pak Prabowo juga yang disebut oleh beliau gitu. Karena Pak Prabowo ini kan pemaaf, beda sama saya. Kalau saya kan nggak pemaaf, kalau saya kan kejar terus gitu. Jadi sih nggak apa-apa Pak Prabowo bicara begitu, saya kejar terus gitu loh. Kenapa? Tujuan saya adalah biar ke depan jangan ada yang melunjak lagi sama Pak Prabowo. Jangan ada yang melunjak lagi sama Mas Gibran. Apalagi sama Pak Jokowi. Gitu loh, kualat kita. Artinya di sini Pak Jokowi kan udah 10 tahun loh udah berbuat kepada negara ini dan hasil positifnya juga masih banyak dirasakan oleh orang Indonesia kan. Sekarang tol kemana-mana nyambung. Sampai ke Palembang, Sumatera, sampai kemana-mana gitu kan. Lalu ada tol laut. Dan itu bermanfaat banget bagi orang-orang sekarang ini yang di daerah kami. Orang yang mau mengangkut sapi dari Bima NTB sana. Ngangkutnya pakai tol lautnya Jokowi. Nggak mungkin pakai kapal konvensional gitu. Masuk jalan Trans Papua. Termasuk jalan Papua. Jadi hari ini kenapa sih presiden-presiden yang bekerja baik ya kayak Pak Prabowo ini yang membasmi para mafia dan koruptor dimusuhin? Apa jangan-jangan kalian ini ngikutan dibayar mafia dan koruptor ya untuk menghancurkan Pak Prabowo? Jangan, saya curiga nih kalian nerima duit nih dari para mafia dan koruptor. Curiga kok semangat banget ngancurin program Pak Prabowo, program kerakyatan gitu loh. Jadi saya curiga jadinya. Jadi ada gerakan-gerakan separatis yang dilakukan oleh para mafia yang membayar-bayar aktivis mungkin diduga ya seperti yang dilakukan oleh Tio ini. Tio, Roy Suryo, Tifa gitu. Barangkali ini kan, barangkali. Iya. Itu dugaan Bang ya. Dugaan, tapi kalau nggak benar ya berarti barangkali yang kuning-kuning ngambang itu gitu loh. Betul. Baik. Bang. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.